Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di materi kali ini kita akan ngebahas tentang bab baru yaitu kesetimbangan kimia, lanjutan dari laju reaksi yang sudah kalian pelajari di beberapa minggu yang lalu. Nah, syarat untuk belajar kesetimbangan kimia itu harus paham dulu definisi dari laju reaksi. Karena definisi dari kesetimbangan kimia itu berhubungan erat dengan konsep dari laju reaksi. Nah, kesetimbangan kimia ini ngomongin soal reaksi yang terjadi reversible, artinya bolak-balik. Nah, makanya disebut dengan kesetimbangan reaksi kimia. Nah, sebelum itu Ibu mau kasih beberapa contoh dulu nih yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kamu lagi nimbang. Ketika kamu nimbang, di saat itu juga uh, berat badan kamu itu ditunjukkan melalui indikator pada timbangannya, ya kan? Nah, jadi itu disebut dengan kesetimbangan statis, artinya kesetimbangan yang diam. Sedangkan untuk reaksi pembakaran, kemudian ada juga reaksi pemanasan air atau reaksi-reaksi yang terjadi dengan adanya pergerakan, diikutinya dengan adanya pergerakan, maka disebut dengan kesetimbangan yang dinamis. Nah, sebagian besar reaksi-reaksi kimia itu bekerja di kesetimbangan dinamis. Pada dasarnya memang semua benda yang diam itu sifatnya setimbang, teman-teman. Makanya kalau lagi nimbang tuh disuruh diem gitu ya. Biar apa? Biar setimbang seperti itu. Nah, kesetimbangan dinamis. Jadi reaksi yang mau kita bahas kali ini adalah reaksi dinamis. Karena tadi Ibu udah bilang ya bahwa semua reaksi kimia itu terjadi secara dinamis, artinya ada pergerakan. Kesetimbangan dinamis dibagi menjadi dua, ada reaksi yang irreversible dan juga ada reaksi yang reversible. Kata irreversible dan juga reversible ini udah sering kalian dengar dari istilah biologi pasti ya. Nah, jadi yang pertamanya ada irreversible. Irreversible berarti ya tidak gitu ya. Reaksinya hanya satu arah. Reversible berarti bolak-balik. Jadi kalau irreversible berarti dia tidak bolak-balik alias satu arah saja. Hasil reaksi tidak bisa membentuk reaktan, misalnya pembakaran, perkaratan, dan metabolisme makanan. Jadi kalau udah jadi produknya nggak bisa jadi reaktan lagi, kayak gitu. Contohnya reaksi pembakaran. Pernah nggak kalau kamu lagi ngebakar sesuatu, kertas kamu bakar, apakah abunya bisa menjadi kertas lagi? Nggak bisa kan? Semua hal yang udah kamu bakar itu pasti tidak akan menjadi bentuk semula seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan reaksi yang tidak bolak-balik atau irreversible. Selanjutnya reaksi yang reversible atau reaksi yang bolak-balik dua arah. Jadi hasil reaksi atau produknya itu bisa balik lagi menjadi reaktannya gitu. Contohnya ada kebanyakan kalau reversible-nya reaksi-reaksi kimia ya, pembuatan asam sulfat, pembuatan amoniak atau HF gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya nih untuk yang irreversible dulu. Untuk yang irreversible tadi contohnya adalah sesuatu yang nggak mungkin balik lagi jadi bentuk semulanya. Tadi ada contoh pembakaran. Nah, kalau pembakaran itu reaksinya misalnya nih ada metana. Metana yang dibakar, Ibu udah pernah jelasin ya, reaksi pembakaran itu pasti diikuti dengan keberadaan oksigen, kemudian menghasilkan abu yang berupa CO2 dan atau H2O. Nah, reaksinya kamu bisa lihat dari sini, teman-teman. Kalian bisa lihat dari, tanda ini. Tandanya hanya mengarah ke produk. Nah, apakah mungkin CO2 plus H2O jika direaksikan akan menghasilkan CH4 plus O2? Atau balik lagi ke samping? Itu udah nggak mungkin. Gitu. Jadi inilah reaksi yang irreversible. Seperti itu. Metabolisme makanan juga seperti itu. Apapun yang kamu makan, kemudian dia diolah bersama dengan enzim dan akan ada terjadi reaksi kimia di dalam, ya hasilnya akan menjadi saripati makanan atau menjadi zat sisa, tidak mungkin menjadi makanan lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan kalau misalkan reaksi reversible, kita ambil contoh aja misalnya yang paling gampang deh. Misalnya kalian juga pasti udah sering dengar, yaitu asam cuka. Asam cuka yang biasa ada di botol-botol di meja abang bakso gitu ya. Kalau makan bakso kan enak tuh ya kalau pakai cuka, tambah asam gitu. Nah, cuka itu CH3COOH. Nah, ini asam cuka nih, CH3COOH. Ketika ditambahkan air, dia itu akan menghasilkan CH3COO- plus H+, tapi sometimes CH3COO- plus H+, itu bisa loh dia balik lagi menjadi CH3COOH. Untuk itu reaksi
kesetimbangan itu ikoniknya adalah dari tanda ini. Kalau yang dia searah berarti dia reaksi yang irreversible, tapi kalau reaksinya bolak-balik itu reaksi yang reversible. Artinya produknya pun sometimes bisa balik lagi menjadi menjadi reaktannya. Reaktannya bisa balik lagi jadi produknya bisa balik lagi jadi reaktannya, seperti itu. Bolak-balik itu yang disebut dengan kesetimbangan dinamis. Maka dikatakan dinamis. Kenapa? Karena ada pergerakan di situ. Kita lanjut ya. Nah, tadi ada reaksi yang irreversible dan ada juga reaksi yang reversible. Nah, tapi basically ini kan ngomongin soal kesetimbangan kimia. Jadi harus ada syarat yang menentukan lo bisa setimbang atau enggak nih, gitu ya. Nah, syarat jadi setimbang yang pertama itu harus terjadi dalam sistem yang tertutup. Kenapa harus dalam sistem yang tertutup? Karena kalau dalam sistem yang terbuka, ibarat kata kalau sistemnya terbuka, maka akan ada zat yang keluar. Kalau zat yang udah keluar, udah nggak mungkin dia bisa bereaksi lagi menjadi zat awal mulanya atau menjadi reaktannya, itu udah nggak mungkin. Makanya tempatnya harus tertutup. Supaya apa? Supaya begitu dia menjadi produknya bisa balik lagi menjadi reaktan dalam tempat yang sama. Yang kedua, jika dilihat langsung oleh mata seperti cuka tadi tambahin air, emang bolak-balik ya Bu gitu. Kalau lihat pakai mata mah nggak akan kelihatan, tapi sebenarnya di dalam situ reaksinya dinamis secara mikroskopis, artinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang lah, seperti itu ya. Maka tidak ada perubahan berarti yang terjadi, kita lihatnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya secara mikroskopis reaksi itu terus berjalan dan bolak-balik. Nah, jadi setimbang itu adalah ketika laju kiri itu setara dengan laju ke kanan, artinya laju menuju produk dan laju menuju reaktan itu sama. Jadi setimbang di sini bukan seperti jungkat-jungkit yang setimbang itu ketika massa di sebelah kanan dan massa di sebelah kiri itu sama. Tidak. Kita tidak sedang membicarakan soal bobot. Ini kita lagi ngomongin soal reaksi kimia. Reaksi kimia yang setimbang itu adalah yang jika laju menuju produk dan laju atau kecepatan menuju ke reaktannya itu sama. Nah, itu yang disebut dengan setimbang. Oke, contohnya di sini ada N2 ditambah 3H2 reversible 2NH3. Nah, teman-teman harus tahu bahwa definisi dari kesetimbangan kimia adalah ketika si N2 dan H2 ini menjadi NH3 memiliki laju sebesar V1 misalnya. Lajunya V1. Maka ketika NH3 terurai kembali menjadi N2 plus H2, lajunya juga V1. Untuk membedakan kita buat jadi V1 aksen. Tapi secara angka mereka sama, kecepatannya sama. Nah, itu yang disebut dengan setimbang. Makanya sebelumnya kita harus paham dulu tentang laju reaksi. Ya kan? Ya. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar mengenai laju reaksi dan di sini kalian tahu bahwa ternyata reaksi kimia itu ada yang bisa bolak-balik loh gitu. Dan bolak-balik itu lagi-lagi bukan seperti jungkat-jengkit, bukan seperti bobot kanan atau sama dengan bobot kiri, tidak seperti itu. Ya. Lajunya yang harus sama, kecepatannya yang harus sama. Bisa dipahami ya. Nah, jadi kesetimbangan dinamis proses bolak-balik yang lajunya sama untuk kedua arah. Nah, ada beberapa kemungkinan nih yang terjadi. Yang pertama, jika misalnya nih teman-teman lihat start NO2 itu dari atas, sedangkan startnya N2O4 itu dari bawah. Kalian harus tahu dan mungkin beberapa kali saya sudah pernah menjelaskan di materi laju reaksi, jika startnya dari atas artinya dia memang awalnya konsentrasinya banyak gitu ya, maka yang start dari atas ini yang disebut dengan reaktan. Jika startnya dari bawah artinya dia awalnya nggak ada gitu, nol gitu ya, itu adalah produk. Berarti produk itu baru akan terbentuk jika awalannya nol gitu kan. Jadi produk itu baru terbentuk kalau misalkan reaktannya udah bereaksi. Nah, kesetimbangan tuh ada 3 kemungkinan. Jadi misalnya si jadi reaksinya kan seperti ini berarti ya. NO2 bolak-balik menjadi N2O4, kurang lebih seperti ini reaksinya. Dan di sini ada 3 grafik yang menggambarkan reaksi tersebut. NO2 reversible menjadi N2O4. Nah, ada yang di kejadian yang pertama, ini adalah ketika konsentrasi NO2-nya itu sama dengan konsentrasi N2O4. Tahu dari mana? Tahu dari pertemuan di tengah-tengah sini.
Tapi sometimes bisa juga dengan reaksi yang sama ternyata setelah direaksikan NO2-nya makin turun sedangkan N2O4-nya makin naik. Berarti di sini konsentrasi N2O4 lebih banyak daripada konsentrasi NO2. Atau mungkin bisa juga kebalikannya, ternyata malah konsentrasi NO2-nya lebih banyak daripada konsentrasi NO4. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi meskipun reaksinya sama seperti yang sudah kalian lihat di layar, ya seperti ini, N2O4, sama-sama N2O4 semua, tapi bisa jadi hasil akhirnya berbeda. Nah, makanya dari awal sudah Ibu katakan bahwa setimbang bukan berarti konsentrasinya harus sama, bukan berarti bobotnya harus sama, tapi lajunya yang harus sama. Seperti itu. Nah, ini dia ya. Keseimbangan kimia bukan berarti jumlah reaktannya harus sama dengan produknya. Jumlahnya bisa aja berbeda, tapi lajunya yang sama. Oke? Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi dua. Ada keseimbangan yang homogen dan juga ada keseimbangan yang heterogen. Nah, keseimbangan homogen berarti kan artinya sama ya. Homogen itu jika wujud reaksi dan hasil reaksinya itu sama. Kita ambil contoh di sini. Nah, di sini ada juga keseimbangan heterogen yang berarti wujud reaksi dan hasil reaksinya itu berbeda, hetero gitu ya. Nah, contoh untuk yang homogen di sini adalah contohnya ada H2 tambah I2 reversible HI. Nah, H2 itu adalah gas. I2 juga gas. HI juga terbentuknya dalam bentuk gas. Jadi kalau yang diatomik seperti ini nih, ada angka 2-nya gini nih, biasanya gas nih. O2, F2, N2, Cl2, seperti itu. Itu biasanya gas. Nah, homogen itu dikatakan homogen jika wujud mereka sama-sama gas semua. Gitu ya. Wujudnya sama atau fasanya sama. Tapi kalau misalnya untuk yang heterogen itu contohnya di sini Ibu punya CaCO3 yang reversible, membentuk CaO, kalsium oksida, dan juga CO2. Di mana CaCO3 ini bentuknya solid, dia batuan gitu ya, padat. Kemudian CaO di sini juga bentuknya padat, tapi selain CaCO3 itu bisa ngebentuk batuan CaO, tapi juga ngebentuk gas karbon dioksida. Nah, ini ada perbedaan fasa. Nah, ini disebut dengan keseimbangan heterogen. Seperti itu berdasarkan fasanya. Oke, jadi sampai di sini dulu video yang pertama ini. Selanjutnya akan kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Oke, diikuti lagi videonya. Jangan lupa klik like dan juga komen dan juga subscribe. Terima kasih. Bye-bye.